Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai kebaikan, keinginan, dan kebodohan. Itulah sifat-sifat dasar kehidupan yang ada di dunia ini. Pernahkah kita merenungi ketiga hal tersebut satu persatu? Benarkah ketiga hal tersebut melekat kuat pada kehidupan kita sehari-hari? Perhatikanlah seorang calon ibu yang perutnya tampak membesar dan semakin membesar. Seluruh pikiran, tenaga, dan waktu dicurahkan untuk calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan setelah bayi itu lahir, sang ibu akan dengan hati-hati, teliti, dan telaten merawat, menjaga, dan membesarkannya dengan sepenuh perhatian. Bukankah hal tersebut mengandung nilai-nilai kebaikan yang luar biasa? Di sanalah awal dan proses hidup dimulai. Terus berlangsung seperti itu dan begitu. Manusia menjalani kehidupannya diawali dengan limpahan kebaikan orang tuanya, khususnya ibunya. Kebaikan adalah sifat utama dan pertama yang kita kenal dalam hidup ini. Tetapi mengapa semakin beranjak dewasa, kita semakin jauh dari sifat kebaikan itu? Seakan-akan kita tidak pernah berurusan atau berhubungan dengan kebaikan. Buktinya adalah sedikit sekali kita bertemu dengan seseorang yang benar-benar baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu sanak famili kita, kerabat, tetangga, atau teman. Ketika kita sedang belanja di sebuah pasar, berapa banyak orang yang belanja atau membeli barang tanpa harus menawar harga barang tersebut. Lalu kita sendiri bagaimana? Alasan kita menawar pastilah agar terhindar dari kerugian. Kita selalu berpikir bahwa penjual menawarkan harga barang terlalu tinggi, maka menawar menjadi keharusan. Kita takut rugi, kita ingin untung, atau paling tidak, jangan sampai kita rugi. Pembeli yang langsung membayar berapapun harga barang yang ditawarkan akan membuat si penjual senang. Pembeli itu akan dianggap sebagai orang yang baik, atau justru mungkin dianggap bodoh. Akan tetapi tetap saja si penjual itu akan merasa senang. Wahai murid-muridku, anak-anakku, bila tidak takut akan kerugian, mudahlah bagi kita untuk menolong atau membantu orang lain. Sebaliknya, keinginan untuk selalu untung akan membuat kita terjebak dalam kebodohan atau tindakan-tindakan yang bodoh, sehingga menjauhkan kita dari kebaikan. Karena keinginan atau nafsu, kita seringkali menjadi bodoh dengan meninggalkan kebaikan demi keuntungan yang seringkali tidak seberapa. Contoh yang nyata adalah pedagang yang curang dengan timbangan atau takarannya dengan cara mengurangi takaran. Risiko kehilangan pelanggan seringkali tidak dihiraukan. Tidak sedikit pedagang yang jatuh bangkrut setelah ketahuan bahwa dia curang. Dengan dalih ingin untung yang lebih besar, akhirnya justru bangkrut. Karena
nafsu keserakahan, kita menjadi bodoh dan tidak mengerti berapa harga atau nilai satu kebaikan. Kita lupa bahwa kebahagiaan atau kedamaian hidup hanya milik mereka yang berhati baik, hanya milik mereka yang kaya akan kebaikan. Kebaikan hanya bisa diwujudkan bila kita mampu menguasai atau mengendalikan nafsu atau keinginan kita. Sedangkan keinginan yang tidak terkontrol membuat kita jatuh ke lembah kebodohan, dan kebodohan yang terus-menerus menjadikan kita turun derajat sebagaimana layaknya hewan yang tidak memiliki akal karena akal sehat kita tidak berfungsi. Contoh nyata adalah mereka-mereka yang masih berkubang di dalam dunia hitam, kriminalitas, narkoba, miras, tempat pelacuran, tempat-tempat perjudian, dan dunia yang penuh dengan kekerasan. Apakah hidup ini hanya untuk hal-hal seperti itu? Lalu, di manakah nilai-nilai kebaikan atau kemanfaatan hidup? Pernahkah kita mendengar pengakuan orang yang pernah terperosok di dunia gelap seperti itu yang sekarang telah bertobat? Lalu apa kata mereka? Apakah perbedaan antara dunia gelap dan dunia terang? Lalu, apa sebab dari semua itu? Cobalah kita renungkan pelan-pelan akan makna kebaikan, nafsu atau keinginan, dan kebodohan. Adakah keinginan-keinginan kita menjadi penghalang bagi kebaikan? Apakah kebodohan kita menjadi penyebab tidak mampunya kita mengendalikan keinginan-keinginan kita? Apakah kebaikan itu menarik perhatian kita? Dan benarkah kita ingin menjadi orang yang baik, benar-benar baik, atau sekedar ingin dikatakan orang baik? Lalu benarkah selama ini kita dapat merasakan kedamaian dalam hidup ini? Cobalah jujur pada diri sendiri, agar kita jelas apa sebab kita tidak bahagia atau sebab kita menderita. Ibarat sakit, kita dapat menemukan obat yang tepat bagi sakit kita. Wahai anak-anakku, murid-muridku, ilmu adalah cahaya, dan Tuhan adalah cahayanya cahaya atau yang maha cahaya. Roh atau rohani adalah percikan dari Tuhan, adalah bagian dari Tuhan. Di dalam diri kita ada sumber cahaya, yaitu rohani kita. Kesadaran ini mestinya mampu menerangi kita dari segala macam kegelapan atau kebodohan, terutama kegelapan akan hakikat hidup. Kita butuh cahaya yang terang benderang agar sirna semua kegelapan, agar terang bagi kita akan makna kebaikan, agar kuat kendali kita akan keinginan, agar kita terhindar dari segala macam bentuk kebodohan. Kesadaran kita akan hakikat hidup adalah rohani, akan membawa kita fokus pada kerohanian dan fokus kepada pengabdian. Termasuk tujuan Tuhan menyiapkan ruh ke dalam diri kita sehingga kita hidup. Kita akan tetap fokus pada tujuan hidup atau kita dihidupkan. Di dalam Quran dinyatakan, dan aku tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Merahmati adalah memanfaati. Itulah mestinya tujuan hidup kita. Merahmati bukan hanya terhadap sesama manusia, namun juga untuk segenap kehidupan yang ada di alam semesta ini. Inilah inti kesadaran tauhid atau pengesaan yang Maha Esa. Inilah derajat ilmu yang paling tinggi yang ada di dalam kehidupan ini, yang semuanya bersumber dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Cahaya, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Oleh karena itu, wahai anak-anakku, murid-muridku, carilah sampai ketemu apa itu ilmu sejati, ilmu kehidupan, ilmu ketuhanan. Dan murnikanlah niat dan tekad agar tetap murni, tetap asli, agar terhindar dari hidup yang sia-sia, agar selalu berguna, agar selalu damai hidupmu, apapun yang kau alami, apapun yang terjadi. Karena semua adalah kehendaknya yang maha adil dan maha bijaksana. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.